penyerahan bukti atau dan lain-lain, mungkin bagaimana Bang? Ya memang terima kasih ya teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tadi kita diberikan kesempatan masih untuk mengajukan bukti surat ya, bukti tambahan surat terkait dengan dalil yang kami ajukan dalam gugatan. Nah poinnya dalam bukti tadi ada berapa bukti? Totalnya 63 bukti surat ya, tambahan terakhir tadi kurang lebih 25 ya. Nah poinnya adalah kita membuktikan bahwa itu terjadi kesepakatan secara lisan. Melalui apa? Melalui chat. Satu. Oke. Yang kedua, terjadi kesepakatan melalui apa? Melalui sambungan telepon. Oke. Nah, di poin itu ada penawaran ya, penawaran harga yang sering kita sampaikan bahwa di situ terjadi negosiasi bisnis ya. Lu mau berapa? Oh dari gua sekian, bisa turun nggak? Begitu. Dari sekian, dari 5 jadi 4 bisa turun nggak? Nah itulah tadi yang kita buktikan di dalam persidangan tadi. Satu. Yang kedua adalah terkait dengan adanya perekaman ilegal yang dilakukan oleh pihak RG tergugat 1 dan suaminya tergugat 2. Nah, itu poin yang itu adalah berkaitan dengan Undang-Undang ITE terkait dengan pelanggaran ilegal akses yang saat ini juga itu sudah dilaporkan ya, sudah dilaporkan beberapa bulan yang lalu, dan hari ini kami mendapat info bahwa perkara itu jalan terkait dengan proses penyidikannya. Artinya apa? Ada dugaan tindak pidana di dalam penyadapan itu atau illegal access itu. Nah, informasi yang kami peroleh hari ini sudah sampai ke tahap penyidikan. Artinya laporan yang pernah dilayangkan oleh Mail dan Nikita pada saat itu dilakukan penyadapan itu ada dugaan tindak pidana di dalamnya yang diduga ya dilakukan oleh Reza Gladys bersama suaminya gitu. Terus yang terakhir tadi ada bukti yang paling penting adalah terkait dengan kerugian, karena banyak sekali ya perjanjian brand ambassador ya. Ini kita kalau kita lihat tadi berdasarkan bukti perjanjian brand ambassadornya setahun itu ada 4 miliar. Nah, ada berapa brand? Ada 4 apa 5 tadi. Berarti kalau kita kalikan 5, itu 20 miliar dia setahun. Ya, itu satu brand. Kalau ada 2, 3, 10 brand, berarti dia bisa menjadi kerugian lebih banyak. Nah, itu yang kita sampaikan pada dalil-dalil gugatan terkait dengan kerugian yang dialami oleh Nikita dan Mahir. Gitu. Artinya kerugian yang dialami oleh Nikita karena kasus ini itu setahun bisa mencapai 20M yang tadi Abang bilang ya? Itu setahun untuk satu brand ya. Nah, kita mengajukan ada beberapa tadi ya, bahwa saya cuman menyampaikan secara ringkas saja bahwa satu brand itu di harga di perjanjian itu 4 miliar itu satu setahun. Nah dia ini biasanya dikontrak 2 tahun, 3 tahun untuk brand ambassador. Nah ini hilang semua karena apa? Karena dengan cara dituduh melakukan tindak pidana, dipaksa Nikita Mirzani ini seolah-olah melakukan tindak pidana gitu. Nah kita buktikan secara keperdataan apakah itu ada unsur paksaan ya. Kalau dari pihak sebelah bilang itu dipaksa dan terpaksa ya. Nanti kan mereka menggugat balik nih, kita lihat mereka bisa nggak buktikan bahwa itu ada dipaksa dan terpaksa gitu. Nah kalau ini tidak bisa dibuktikan ya berarti mereka mau kosong aja sih sebenarnya itu. Tapi kami bisa membuktikan dalil kami, ada kesepakatan, kita buktikan dengan adanya chat, kita buktikan dengan adanya rekaman percakapan tawar menawar antara Mail dan Reza Gladys pada saat itu. Nah kemudian kita buktikan lagi apa? Kita buktikan adanya rekaman ilegal. Terbukti apa?
hari ini di Polda Metro Jaya kasus itu naik ke tahap penyidikan. Artinya Reja Gladys dan suaminya diduga ya telah melakukan tindak pidana illegal access. Gitu. Nah itu yang kita buktikan. Kemudian apa kita buktikan lagi? Kita buktikan lagi adanya kerugian yang dialami oleh Nikita dan Mail. Oh, tadi abang sempat bilang juga kalau kasus ini sudah naik ke penyidikan dan semakin menggelis kalau misalnya Reza Gladys dan suaminya juga akan terbukti melakukan tindak pidana juga. Nah itu mungkin bisa dijelaskan ya bang, ini kan sudah kasusnya sudah berjalan berapa lama? Jadi kan baru naik ke tahap penyidikan. Gitu. Ya, jadi kan begini. Mungkin teman-teman media masih ingat pada saat persidangan perkara Nikita dan Mail itu di perkara pidananya, ya kan? Nah di situ ada rekaman percakapan video call yang dilakukan oleh suaminya Reja Gladys, Bapak Toba, ya. Nah itu kemudian dijadikan bukti di persidangan ini. Teman-teman media mungkin masih ingat pada saat itu diputar, tapi ya, tidak diizinkan dengan alasan. Saya lupa waktu alasan apa tidak diizinkan. Nah itu yang kita laporkan jauh sebelum ya persidangan perkara ini jalan sampai putusan. Kira-kira bulan Juli atau Agustus dilaporkan. Nah di Desember kemarin, Desember atau Januari kemarin dapat informasi kita menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Nah, apa? Karena kita melaporkan, Nikita pada saat itu memberi kuasa kepada kami sebagai lawyer, itu melaporkan dugaan tindak pidana penyadapan illegal access yang dilakukan oleh RG dan suaminya. Gitu. Nah, dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, di situ tertulis bahwa perkara ini diduga kuat ada tindak pidananya. Sekarang apa? Sekarang tinggal mencari, menemukan tersangkanya, mengumpulkan bukti-bukti. Apakah yang dilaporkan ini nanti kemudian akan berujung pada penetapan tersangka. Nanti kita lihat prosesnya. Kami lagi koordinasi sama pihak penyidik juga. Bang, respon Nikita setelah kasus Nikita dan Mail lebih tepatnya setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan bagaimana? Sudah mengetahui belum tadi? Nikita kemarin saya kan dari rutan. Kemarin saya sampaikan. Dia bilang, ya udah kalau gitu kejar terus bang, dia bilang gitu kan, pokoknya kejar terus ini jangan sampai lolos. Nah, bukan persoalan kejar terus atau lolos, tapi ini soal keadilan, ya. Orang Nikita dan Mail hari ini dihadapkan pada hukum, sampai pada hari ini kita masih menghormati putusan dari pengadilan tinggi, itu karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, ya. Salah satunya tadi itu adalah terkait dengan adanya perekaman atau illegal access itu. Nah ini kan menjadi pertimbangan bahwa ini kita bersalah itu berdasarkan ini. Nah bukti-bukti itu yang mereka pakai, kita pakai buat melapor, gitu. Nah itulah yang kita disampaikan pada penyidik kemarin, kita terima surat pemberitahuan dimulai penyidikan itu ya. Senang sini kita dengarnya. Artinya proses ini tetap berlangsung gitu, dia tetap mengupayakan keadilan dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Kondisi seperti apa? Update kondisi ketemu Niki di rutan. Gimana, Bang? Seperti apa, Bang? Kondisi alhamdulillah sehat. Tidak ada yang masalah, juga puasa lancar-lancar aja. Tidak ada yang sakit, enggak juga sih. Jadi biasanya ngapain aja sih bang kalau dalam rutan bang? Bertanya nggak sih bang? Nggak nanya saya. Kegiatannya maksudnya Ya, aktivitas kegiatannya. seperti apa gitu. Ya nggak nanya, paling kegiatannya juga makan tidur kali. Bang, kan kemarin Anak-anak itu gimana, kan Bang? Anak-anak sempat Niki, Bang? sakit juga tuh bang, yang sampai dibawa ke rumah sakit. Nah soal kesehatannya, soal sakitnya itu gimana bang? Masih sering kambuh atau memang benar-benar sembuh gitu? Oh yang kan itu ada beberapa kemarin ya, 2 apa 3 ya penyakitnya kemarin yang waktu proses persidangan. Nah yang terakhir itu adalah sakit gigi. Nah sampai sekarang sih masih kambuh. Kadang sakit itu, kadang muncul sakitnya sih. Nah, pas cuaca dingin di apa? Bang Pahmi apa kabar? Alhamdulillah sehat beliau.
Sehat. Bang, ini kan Ramadan juga, Niki di sana gimana bang? Sehat deh. Waduh, saya nggak tahu ya dia gimana di sana sehari-hari. Terawih sehat atau gimana? Ya pasti orang kan beribadah juga penting kan, bukan cuma sekedar urusan puasa. Puasa wajib, tapi ibadah yang lain juga harus jalan. Insya Allah mudah-mudahan lancar lah semua itu terkait apa urusannya kita di dalam itu. Insya Allah dia beribadah khusus di dalam. Anak-anak Niki gimana tuh bang? Waduh itu saya nggak Sejauh tahu. ini. Suka Oh, nggak tahu nanyain ya. nggak sih bang, Suka ini nanyain. anak-anak gimana? Apa? keadaan? Suka nanyain nggak ke kuasa hukumnya kayak anak-anak saya apa kabar di sana segala macam gitu. Ya kan itu ada keluarganya yang sering update. Kalau kita nggak update lah urusan keluarganya. Tapi Itu anak dari suka keluarganya. jenguk juga bang. Hah? Anak suka jenguk kayak yang udah gede kayak Loli gitu. Nggak tahu saya kalau soal siapa yang jenguk, siapa yang ini dari keluarganya saya nggak tahu. Hanya kepentingan hukum doang abang kesana. Iya, kami cuma sebatas kepentingan hukum saja. Misalnya ada updatean apa terkait dengan perkembangan. Ini kan ada beberapa laporan juga. Kalau boleh tahu, Tunggu. Bentar ya, Bu, ya. Bentar ya mbak. Ini kan ada beberapa laporan, ya kan? Nah dari laporan itu termasuk legal access, termasuk pelanggaran undang-undang kesehatan, undang-undang konsumen, semua itu kan di Polda. Nah itu yang kami update kepada Nikita. Nah tadi yang saya sampaikan terakhir yang updatean terbaru itu terkait dengan penyadapan illegal access itu yang berprogres sekarang. Yang lain belum karena ini masih menyesuaikan dengan peraturan baru KUHP baru ya. Jadi kemarin koordinasi sama pihak kepolisian, bang kita bikin surat ini dulu karena ini ada penyesuaian KUHP baru. Oh ya siap. Bang, tapi yang setelah ini kita juga ada perubahan di sana. Perubahan apanya? Perubahan mungkin kayak lebih khusus Secara fisik gitu, Bang? dari kepribadian gitu bang, atau makin seger atau Oh, standar aja sih sebenarnya kalau Seperti kemarin di persidangan. iya seperti kemarin itu. Kalau teman-teman media kan lihat tuh bagaimana kondisi badannya dia, tidak gemuk, tidak kurus. Nah sampai hari ini masih begitu juga. Pasti kan menyematkan permintaan dong bang. Apa? Kan jarang bertemu, pasti menyematkan permintaan dong dari Niki apa gitu, pesan atau apa gitu bang. Pesan kepada siapa nih? Ya mungkin menitipkan apa gitu, pesan apa gitu, Nggak permintaan ada sama sih bang, abang. sejauh ini nggak ada pesan-pesannya disampaikan kepada. Kalau kepada orang lain nggak ada. Tapi ada harapan buat bebas dalam waktu dekat nggak sih bang? berubah. Harapan selalu ada ya. Ya namanya juga kita saat ini kan berproses terus ya. Kasasi juga masih berproses. Kalau ditanya harapan selalu ada. Kenapa? Harapan itu dibarengi dengan keyakinan. Nah kami sampai hari ini masih yakin bahwa kita itu tidak seperti apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum pada perkara pidana. Gitu. Mungkin kasasi bagaimana bang? Update-nya bang? Kasasi yang terakhir kemarin di bulan Januari kita inzage itu pemeriksaan berkas segala macam. Kemungkinan sih sudah dikirim ke Mahkamah Agung ya, berkasnya kemungkinan. Kita juga nggak tahu karena terakhir di bulan Januari ya, di awal-awal Januari itu kita inzage berarti sudah sebulan lebih, mau 2 bulan. Tuh, Januari, Februari, Maret. Kalau Maret sebentar lagi berarti 3 bulan. Nah kemungkinan kalau di Januari itu dikirim ke Mahkamah Agung berkasnya atau kami sudah inzage jadi ya kemungkinan saat ini sudah di Mahkamah Agung ya mungkin dalam waktu dekat bisa diputus atau apa sih juga nggak ngerti ya. Pokoknya intinya kita berharap yang terbaik ya, apapun putusan nanti kapanpun diputus itu semua harapan yang terbaik yang kami sampaikan kepada kita, kami sampaikan juga kepada Hakim Agung, pada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar lebih terbuka, lebih teliti terkait dengan kasusnya. Kita lihat. Kita suka nanyain nggak sih bang kayak ini kasasi lama banget terus segala macam dan lain-lain. Nanya sih, iya nanya, bang ini kenapa berapa lama lagi? Ya saya bilang kita ambil posisi yang wajar aja, sebelum itu kita sesuaikan dengan aturan aja. Mahkamah Agung biasanya setahu saya sih 4-5 bulan baru ada putusan, setahu saya.
bisa lebih cepat atau bisa lebih lama, wallahu alam. Cuman dia nanya, kenapa kok lama di Mahkamah Agung memang begitu. Bang, kalau misalnya hasilnya tidak sesuai apa yang kita Mirzani inginkan, langkah selanjutnya dari BPS apa Bang? Masih dipikirkan, tapi kalau tidak sesuai ya mungkin masih ada upaya hukum. Tapi kan nanti kesannya begini, ini jangan sampai nanti di kalau tidak bisa banding kita kasasi kita PK. Itu kan sebenarnya proses normatif ya gitu. Nah, kalau seandainya seperti pertanyaan tadi sampai masuk ini tidak sesuai gitu kan, dan itu kita mengajukan upaya-upaya lain lagi gitu, terkait dengan perkaranya kita. Cuman mudah-mudahan enggak lah, kita berharapnya sih enggak gitu. Maksudnya kita itu selesai, apapun hasilnya ya selesai di sini misalnya gitu kan. Nah ini kan soal kepuasan ini nggak tahu, nanti tergantung di kita lagi tuh. Bang, menanggapi juga pernah ngebahas sama Nikita kayak musuh-musuhnya satu persatu tumbang. Jatuh, Rahaya itu gimana Bang? Nggak ada pernah, nggak ada. Sudah ya. Oke, agenda selanjutnya Bang, mungkin Bang sidang PMA selanjutnya kapan? Ya, Bang? agenda selanjutnya itu di tanggal berapa? Tanggal 3 Maret itu ada BOP dari tergugat. Mudah-mudahan mereka bisa membuktikan dalil kita.